tahun 2016 itu memang YPPS berkontrak dengan SNV, itu lembaga pembangunan dari Belanda, untuk program Voice for Change Partnership. Program ini dengan fokus mengadvokasi isu pangan dan gizi di Kabupaten Flores Timur dengan target atau goal berkontribusi pada penurunan angka stunting di kabupaten ini, yang pada saat itu persentase stunting itu sebesar 32% dari 20.000 bayi balita yang ditimbang dan diukur oleh Dinas Kesehatan. Ini data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan berdasarkan itu pemantauan status gizi bayi balita dan baduta, anak di bawah 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan. Lalu kemudian strategi yang kami kerjakan adalah berkolaborasi dengan para pihak, sehingga kami memfasilitasi awal itu satu kelompok multi pihak yang terdiri dari orang-orang pemerintah dan non pemerintah. Kelompok itu kemudian menamakan diri Forum Pangan dan Gizi Kabupaten Flores Timur, disingkatkan Foransi. Awalnya dari 2016-17 itu forum ini yang bekerja membantu kami untuk melakukan advokasi, edukasi tentang isu stunting. Sebab waktu itu isu stunting itu belum masuk dalam wacana-wacana pembangunan daerah. Yang dikenal saat itu cuma gizi buruk, anak-anak gizi kurang, kemudian berat badan mulai rendah, seperti itu. Tapi stunting itu belum menjadi wacana publik atau juga dibicarakan dalam perencanaan pembangunan, sehingga target yang dilakukan oleh Foransi bersama kami waktu itu adalah menaikkan isu stunting itu ke wacana pembangunan Kabupaten Flores Timur. Itu yang kami mau jadikan stunting sebagai suara perubahan dari Flores Timur untuk Indonesia. Dan Pak Bupati Flores Timur waktu itu, Pak Antonius G.G. Hajon, setelah dilantik tahun 2017, beliau mulai jalan dan programnya itu visi utamanya adalah desa membangun kota menata. Ada beberapa misi yang kami lihat itu punya korelasi kuat dengan program ini. Itu pertama itu adalah misi tentang selamatan orang muda. Kami waktu itu mengadvokasi supaya konsep selamatan orang muda itu dimulai dengan mempersiapkan generasi muda baru yang harus disetting mulai dari sejak ia dalam kandungan. Karena pembicaraan tentang stunting itu menyasar pada anak yang lahir pendek atau gagal tumbuh sejak dalam kandungan, dan ada korelasinya dengan kualitas otak dan lain sebagainya untuk ke depan dia menjadi manusia yang bertumbuh bagus. Sehingga kami bicara bahwa orang muda yang diselamatkan itu mulai dari sejak ia dalam kandungan. Lalu yang kedua itu selamatkan tanaman rakyat. Flores Timur itu misi Bupati, itu kita coba kaitkan dengan ketersediaan pangan yang bergizi untuk perbaikan stunting. Dan yang ketiga itu ada misi berikut adalah selamatkan laut. Laut Flores Timur itu harus dioptimalkan sampai dengan pemanfaatan ikan untuk perbaikan gizi. Dari 3 misi Pak Bupati ini yang kemudian menjadi bahan kami untuk Foransi bicara dengan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk bagaimana menjadikan stunting sebagai isu pembangunan yang akan mendorong 3 misi ini. Dan misi berikut adalah penataan birokrasi dan juga pembangunan infrastruktur akan menyusul dan sendirinya.
Kelompok Romboyan ini dibentuk sudah 11 tahun, namun kami berjalan kegiatan memasuki 5 tahun. Cara pembuatan pupuknya kami berjalan seperti biasa, tidak ada hambatan sedikit pun yang kami dapati. Kami membuat pupuk organik ini cair maupun padat dengan tujuan menekan supaya bahan-bahan kimia yang di toko bisa kita sedikit mengurangi. Karena pihak pemerintah sudah menganjurkan bahwa bahan kimia kita sedikit mengurangi, kemudian terpaksa kami membuat pupuk organik yang kami buat. Dan saya sebagai ketua kelompok, saya juga pernah menolak untuk mendapat bantuan pupuk urea dan pupuk buah dari Dinas Pertanian. Tujuan kami membuat sayur di begini walaupun pakai air pang. Inti pertama itu pemikiran kami itu hanya sekedar membantu masyarakat yang ada di Desa Mokantara. Itu yang pertama. Dengan adanya 2 tahun ini, mulai peraturan muncullah stunting, maka pihak pemerintah desa memberi gambaran sedikit kepada kami cara pembuatan sayur. Maka sayur kami, tomat, semua dipakai oleh anak-anak stunting di Desa Mokantara. Kami bikin pupuk padat. Bahannya dari pupuk padat itu kotoran ternak yang selama ini kami pakai cuma kotoran ternak kambing. Dan daunnya daun lamantoro dengan gamar. Dampingan dari YPPS untuk coba membentuk satu kelompok tani. Kemudian kami pertama memang hanya menerima kelompok tani, tapi kami belum bergerak. Setelah itu YPPS terus mendampingi kami, membagikan jaring. Kendala juga yang kami hadapi sumber air, tetapi hal itu kami juga coba untuk mengatasinya dengan menggunakan air limbah. Dan setelah juga ada sumur bor, kami walaupun dengan mengambilnya dengan jarak kurang lebih 3 km, kami coba mendatangkan air untuk melanjutkan program yang satu ini. Karena adanya program YPPS, kami mendapat jaringan, akhirnya membuat menutup bedeng sehingga selamat dari gangguan binatang-binatang seperti ayam atau anjing dan sebagainya. Pertama-tama kami mau menyiapkan tanah, menyiapkan lahannya dengan menggunakan pupuk organik. Lalu dengan yang tanaman lain seperti bumbu-bumbu rumah tangga seperti bawang, halia, daun sop dan lain-lain. Kami tidak punya mencukupi lahan, juga jaring, jadi kami menggunakan tempat-tempat bekas seperti botol minyak, toples atau polybag bekas seperti ini. Karena kami kekurangan air, sehingga dalam 2 atau 3 hari kami menyiramnya sekali. Karena di atas permukaan tanah terdapat sampah-sampah sehingga tanahnya selalu lembab. Pertama kita bibit, ini pembibitannya kayak begini. Yang kurang 3 minggu pembibitannya. Kalau sudah jadi, sudah pas 3 minggu, kita ambil, pisahkan tanam. Setelah 2-3 minggu, ini sudah 3 minggu. Kalau ini sudah siap dipanen, ini yang begini sudah siap dipanen. Kita awalnya pertama pakai pupuk dasar. Pupuk dasar itu gamal, tai kambing, batang pisang, dengan daun-daun hijau. Kita ini 2 minggu dulu
kita buat pupuk dasar, pupuk organik itu kita buat awalnya kita buat pupuk dasar dulu. Sudah 2 minggu baru kita tanam. Setelah tanam 1 minggu atau 2 minggu kita pakai pupuk cair. Pupuk cair itu dari bahan-bahannya juga sama, tapi kita pakai gula, itu di pupuk cair. Rendam pakai gula, tai kambing, batang pisang, gamal, daun-daun hijau. Saya datang tanam sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari PTS, lalu saya kerja. Saya senang mereka mendamping terus tuh, ya saya senang untuk mendamping kami. Lalu sampai saya panen itu benih, saya jemur, langsung bawa ke kantor, langsung sampai penimbangan semuanya ini kalau mereka sudah tunjuk saya dan saya sudah tahu, dan saya tetap bekerja terus untuk membantu ekonomi. Biar hasilnya sedikit, tapi saya juga bersyukur, terima kasih dari BPTS bisa tunjuk jalan saya, bisa membantu saya. Kelompok kami ini, orang muda ini, sejak COVID bulan Maret, kami sangat terinspirasi oleh Bapak Kadus, Bapak Dusun kami, Bapak Eman Kehuta. Karena Bapak Kadus kami ini, dia sudah termasuk petani bibit. Semasa pada liburan COVID ini, dia memberikan ada beberapa inspirasi bagi kami. Akhirnya kami juga rasa tergugah, sehingga saya memanggil teman-teman ini, kami 7 orang, ambil bagian dalam hal kegiatan perkebunan ini, khususnya sayur-sayuran. Kami juga terinspirasi dengan visi misi orang nomor 1 di Flores Timur, yaitu Bapak Bupati, yang mana visi misinya selamatkan anak muda. Di masa pandemi COVID, dengan kecemasan kita, terutama di masyarakat desa, saya coba mengkolaborasikan beberapa program untuk kepada masyarakat dilaksanakan. Itu yang paling pertama, sesuai dengan edaran Kementerian Desa dengan muatan padat karya tunai. Di situ kita coba menghitung hok kepada masyarakat, dan kita mewajibkan untuk setiap rumah tangga memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami sayur-sayuran sebagai upaya menjaga ketahanan pangan di masa COVID. Program ini juga dalam upaya pencegahan stunting dalam rangka ketersediaan akan makanan-makanan sehat yang bisa kita dapati dengan mudah di pekarangan rumah. Salam Serina. Salam! Sendua kurang satu campur, yes!